pejantan Yorkshire indoor ataupun outdoor ya, karena perawatan indoor sama outdoor itu beda. Jadi dia tenang kayak gini, dia mau bergantian, toh. Nah setelah masa perjudian ini nanti ngisi di masa 12 hari baru saya jadikan pindah ke yang belakang yang kemarin tak review untuk babu-babuan itu ya, prosesnya seperti itu. Nah kalau kalian mau coba sharing sama peternak yang lain juga tidak apa-apa, yang penting semua punya pakem masing-masing, jadi tidak ada patokan untuk beternak kenari apalagi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CRV Media. Halo, apa kabar kalian semua sobat hobi Nusantara, sejagat raya, semuanya yang ada di dunia ini. Ketemu dengan saya lagi, CRV Kanari. Oke. Yang belum tahu nama saya Rian ya. Biasa orang-orang manggil saya Rian CRV. Nah, selamat datang di konten-konten yang selalu saya bagikan untuk kalian semua di hari Jumat dan Minggu. Ini salah satu kontennya. Nah, khusus untuk hari ini saya mau berbagi dengan kalian tentang gimana cara menjaga atau mengkondisikan fertilisasi khusus pada burung kenari atau utamanya Yorkshire. Jadi ini ya, ada dua kriteria yang harus kita siapkan untuk pejantan Yorkshire indoor ataupun outdoor ya, karena perawatan indoor sama outdoor itu beda. Nah jadi utama adalah perbedaan indoor dan outdoor. Lah mas, perbedaannya apa? Perbedaannya gini, sistem indoor harus kita jaga pola makannya. Pola makan itu kebutuhan suplemennya, kebutuhan vitaminnya, kebutuhan kebutuhan gizi yang dia perlukan untuk bereproduksi. Naik jantan berarti supaya dia fertil, kalau betina supaya dia nanti waktu pertumbuhan sel telur atau embrio nanti kalau sudah dibuai itu maksimal. Nah butuhnya apa aja? Yang pertama adalah vitamin E. Cara pengaplikasian vitamin E, pengkondisian betina itu jadi sebelum kita jodohkan kayak gini. Jadi ini adalah betina nih, udah mulai unjal kan. Ini betina yang udah saya siapkan, jadi 3 hari sekali saya kasih kalsium, kasih vitamin E. Vitamin E nya saya kasihkan ke minuman. Vitamin E nya pakai apa? Saya pakai Nekton E. Nah saya kalau selalu nanya ya biar nggak jelas, saya pakai Nekton E. Nekton E yang saya pakai untuk di aplikasi minuman seminggu sebelum masa perjodohan. Ini seminggu walaupun dia udah unjal saya nggak keburu ngawin kan, karena harus saya setting pakai ini, ikhtiarnya gini. Jadi nanti masalah hasil kita pasarkan aja, karena ya emang siklusnya burung ini ada yang malah saya angker masih lanang goblok. Jadi begitu nanti udah ini kayak nanti yang 3 hari sekali itu sayuran, side, telur dan lain-lain yang kita aduk pakai blender itu ya aplikasinya seperti itu, kita kasih 3 hari sekali. Nah kalsiumnya kita masukkan di situ aja. Begitu dia sudah semingguan ya kita kondisikan seperti itu, seminggu 2 minggu dia sudah mulai angger setiap dengar jantan betina mulai ngiwir, kita mulai taruh jantan begini, maksimal seminggu, maksimal seminggu kita jodohin. Tapi kalau seandainya nggak sampai seminggu udah mau loloh-lolohan, udah mau berjodoh, campur aja. Yang penting waktu dicampur tidak, jadi dia tenang kayak gini, dia mau bergantian. Mau bergantian toh, jantannya juga angkrem, betinanya kalau makan nanti jantan yang gantiin kayak gitu, itu jadinya udah jodoh. Jadi udah seperti itu, tinggal kita nunggu, kita pantau masa kawinnya berapa kali, kita pantau kondisinya, kotorannya, terus sayurnya juga sayur IF-nya kayak sayuran apel, brokoli itu kita kasih aja juga untuk membantu dia waktu nanti seandainya udah montol mau ngeluarin telur, dia ada seratnya, jadi nggak bebelen gitulah maksudnya. Nah setelah kita campur-campur gini, kita harus memaksimalkan cara dia biar fertil. Karena apa? Seperti kita potong itunya, potong
potong pantatnya. Sebentar tak cariin, itu lagi angkrem, saya nggak berani. Wah, ini dua angkrem kabeh guys, nggak, nah masa tak obrak-obrak. Intinya kayak gini loh, itu kan, oh itu kan pantatnya itu kan botak toh guys. Nah itu tak botaki. Jadi masalah isi atau tidak nanti, yang penting suplemen yang dia butuhkan sudah kita penuhi. Jadi seandainya nanti dia ngawinnya suplemen udah dibutuhi, terus eksekusinya harus dibotakin dan lain-lain, dia nanti yang kepantau ngawin, berarti kan sudah maksimal usaha kita untuk membuat burung itu memasuki masa apa namanya, bertelur. Nah masalah hasilnya nanti ya kita pasrahkan aja. Makanya saya kemarin dari saya ngawinin jantan berapa pasang, 6 itu baru isi dua pasang. Jadi jangan-jangan masih caranya fertil, cara saya seperti itu. Multivitamin dan lain-lain sudah saya penuhi secara maksimal, tapi saya juga enggak tahu kenapa kok nggak bisa langsung serentak ngisi semua gitu ya. Kita nek itu kan masalah hasil ya, kita nggak tahu pas kawinnya pas apa enggak, jodohnya pas apa enggak, apa burungnya emang nggak ngisi, butuh nanti 1-2 kali. Ini proses kawinan kedua ini kawinan kedua ini saya jodohin sekitar 20 pasang ya, semoga aja nanti dari 20 pasang itu tetap ada yang isi. Saya nggak berekspektasi yang harus ngisi semua, saya ahlinya enggak. Tetap ada yang ngisi, saya juga belum tahu berapa. Kemarin yang nelur pertama itu mungkin terlalu cepat, yang tanggal 27 itu juga belum terpantau ngisi ya, masih tak pantau. Tapi belum tahu juga karena masih mepet, karena telur Yorkshire itu kan lebih panjang masanya. Jadi nanti 10 hari, 12 hari juga kadang-kadang baru kelihatan embrionya yang telur terakhir. Jadi nggak mesti terang terus wah kosong semua, enggak, yang sabar aja pokoknya intinya. Nah setelah masa perjodohan ini nanti ngisi di masa 12 hari baru saya babukan, kepindah ke yang belakang yang kemarin tak review untuk babu-babuan itu ya, prosesnya seperti itu. Nah Mas kalau nanya saya, nah itu ada yang kawin lagi. Nah kalau seandainya masa apa namanya pembabuan itu selesai, burung tak masukin di polier. Jadi saya bongkar, kalau seandainya kita ambil telurnya terus kita nggak bongkar, burung itu akan dekem di tarangan terus. Nah kalau dekem di tarangan terus itu nggak jadi nganu lagi nanti. Makanya itu kita taruh di polier biar dia olahraga 2-3 hari lah. 2-3 hari kita kasih suplemen biar full. Nanti kita mandiin lagi, habis kita mandiin udah kenceng dua-duanya kita masukin lagi. Ini proses penjodohannya dua. Ini nggak tak jodohin lagi karena burungnya udah jodoh. Jadi kita kasih dua-duanya settingan kayak gini. Pantatnya juga udah botak. Nanti suplemennya vitamin IF dan lain-lain udah terpenuhi, kita tunggu proses perkawinan kedua lagi. Nah proses perkawinan kedua sampai nanti ketiga. Kalau ketiganya nanti seandainya udah maksimal babu memenuhi, tak suruh angkrem sendiri. Jadi yang terakhir saya cuma ngawinin 3 kali masa bertelur. Jadi setelah itu nanti kita udah nggak breeding lagi, kan pas juga masa GS turun besok. Jadi nanti saya ngerawat anakan sambil kita jualan. Prosesnya seperti itu. Jadi jangan nanya Mas ada stok enggak. Saya juga habis ini breeding, habis breeding nanti saya ngerawat apa namanya anakan, terus ya itu sudah selesai. Nah intinya seperti itu untuk menjaga atau trik untuk berternak Yorkshire. Jadi kita mulai potong ekornya, terus apa jaga apa namanya suplemennya agar terpenuhi. Intinya seperti itulah. Nanti kalau ada yang kurang-kurang nanti kalian bisa nanya di hari, ingat hari Jumat saya live, nanti secara khusus bisa nanya. Nah kalau yang ini konten seperti ini tak buat kan biar kalian nanti buat yang konten waktu itu kalian nyarinya gampang ya, nggak langsung nanya ke saya. Nanti kalau yang spesifik aja bisa nanya ke saya. Terus yang sekarang yang jelasin yang outdoor ini. Kalau pejantan outdoor ini rawatannya mandi jemur. Vitamin saya nggak ngasih sama sekali. Karena kalau seandainya nanti vitamin malah dia sering nyulam. Udah kena matahari, kena vitamin. Nanti dia ada nyulam, ada yang rontok, ada yang mabung. Dan ya begitulah, makanya rawatan yang di outdoor ini yang penting dia gacor.
terus nanti kalau betina udah ngerek, kalau yang di indoor kan enggak, malah dia cenderung lebih banyak diem daripada yang gacor. Nah kayak ini harus gacor terus nanti diliatin betina ngerek baru kita ngawinin. Nah itu yang prosesnya paling bagus. Nah settingannya itu bisa kayak gitu gimana? Cuman mandi jemur saya, nggak ribet-ribet dikasih EF dan lainnya, mandi jemur. EF-nya nanti kalau dia dikasih apel ya waktunya apel, kalau waktunya sawi ya dikasih sawi, waktunya jagung ya kasih jagung. Nanti masa kawin baru tak kasih telur. Kalau belum kawin saya anti ngasih telur, karena apa? Nanti protein terlalu banyak itu saya nggak suka. Nah beda sama peternak lain juga ada yang suka ngasih telur aja tiap harian. Cara setting burung, cara setting Yorkshire semua orang itu berbeda-beda, jadi jangan disamaratakan karena kebutuhan mereka juga beda-beda, termasuk saya kebutuhannya juga berbeda. Saya nggak yang tak forsir Yorkshire harus kawin berapa betina, enggak. Saya itu kan banyak, yang gacor juga banyak, tinggal saya milih ngawinin, tak pasti telur, milih ngawinin tak kasih telur. Nah siklusnya seperti itu kalau di tempat saya. Nah kalau kalian mau coba sharing sama peternak yang lain juga enggak apa-apa, yang penting semua punya pakem masing-masing, jadi tidak ada patokan untuk beternak kenari apalagi yang khusus outdoor, karena outdoor itu tidak ada pakemnya, yang penting dia nanti dipolier, ada yang dikawinin 1, 2, 3 sampai sehari 3 kali, sah-sah aja, yang penting apa? Ngisi dan menghasilkan, intinya itu. Nah seperti itulah untuk siklus menjaga fertilitas atau biar burung tetap diusahakan ngisi ya, tidak pasti ngisi, diusahakan ngisi ya, seperti itu. Pokoknya kalau ada apa-apa di luar ini kayak Mas kok Yorkshire saya nggak ngisi, Yorkshire saya juga pengen Yorkshire-nya ngisi semua, itu prosesnya seperti itu. Kalau saya masih kosong ya wes diikhlaskan aja, kita coba lagi. Yang penting itu prosesnya. Nah prosesnya itu yang kita sambil belajar, kalau kita nemu prosesnya, hasilnya juga nanti kita akan puas. Nah gitu ya, sementara itu dulu yang bisa saya bagi kalian semua tentang fertilitas. Jadi jangan semena-mena Mas fertilitas gimana ya, saya bukan Tuhan yang bisa, yos pasti ngisi diginiin. Kalau gampang seperti itu banyak orang kaya ternak F1, F2 ngisi. Tidak semudah itu Ferguson. Udahlah gitu dulu. Pokoknya kalau ada yang mau nambah-nambahin atau cukup di komen atau nanya saya di hari Jumat. Oke, sementara itu dulu, jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga selalu bermanfaat konten-konten saya seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya.